Mengelola pencapaian kinerja dan sasaran penjualan. Outline. 1. Sasaran dan pencapaian kinerja penjualan diinformasikan secara berkala dengan jelas kepada seluruh anggota tim penjualan. 2. Evaluasi kinerja tim dilakukan dalam tim besar ataupun perorangan dalam mencapai kinerja. 3. Kekuatan dan kelemahan anggota tim diidentifikasi dalam pencapaian kinerja bersama. 4. Dukungan atas pengembangan diri dan aktivitas anggota tim diberikan sesuai dengan persyaratan jabatan. 5. Langkah perbaikan dan sanksi diterapkan kepada anggota dengan kinerja yang kurang memuaskan. 6. Tingkat keluar masuk anggota tim dan penggantian anggota tim dianalisis secara berkala. 7. Pelaksanaan peringatan dan pemutusan hubungan kerja dikoordinasikan kepada bagian yang berwenang dalam organisasi. 8. Evaluasi terhadap struktur dan kinerja tim penjualan dilakukan secara berkala sesuai dengan tingkat pencapaian kinerja dan kebijakan organisasi. Tujuan. 1. Peserta dapat mengetahui sasaran dan pencapaian kinerja penjualan diinformasikan secara berkala dengan jelas kepada seluruh anggota tim penjualan. 2. Peserta dapat mengevaluasi kinerja tim dilakukan dalam tim besar ataupun perorangan dalam mencapai kinerja. 3. Peserta dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan anggota tim diidentifikasi dalam pencapaian kinerja bersama. 4. Peserta dapat memberikan dukungan atas pengembangan diri dan aktivitas anggota tim diberikan sesuai dengan persyaratan jabatan. 5. Peserta dapat membuat langkah perbaikan dan sanksi diterapkan kepada anggota dengan kinerja yang kurang memuaskan. 6. Peserta dapat mengevaluasi tingkat keluar masuk anggota tim dan penggantian anggota tim dianalisis secara berkala. 7. Pelaksanaan peringatan dan pemutusan hubungan kerja dikoordinasikan kepada bagian yang berwenang dalam organisasi. 8. Evaluasi terhadap struktur dan kinerja tim penjualan dilakukan secara berkala sesuai dengan tingkat pencapaian kinerja dan kebijakan organisasi. 1. Sasaran dan pencapaian kinerja penjualan diinformasikan secara berkala dengan jelas kepada seluruh anggota tim penjualan. Sasaran dan pencapaian kinerja penjualan diinformasikan secara berkala dengan jelas kepada seluruh anggota tim penjualan. Artinya, sales manager harus menyampaikan target secara formal, memperbaharui progres secara rutin, menyampaikan secara terbuka ke seluruh tim, menggunakan data yang mudah dipahami. Ini bagian dari fungsi controlling dalam manajemen, planning, organizing, actuating, controlling. 1. Informasi target di awal periode. Dilakukan pada awal bulan atau kuartal melalui meeting kick-off penjualan, dokumen target tertulis, pembagian target per sales, individual kuota. Isi minimal, target perusahaan, target tim, target per orang, produk prioritas, periode waktu. Tanpa pembagian target individu, dianggap tidak jelas. 2. Informasi pencapaian, secara berkala. Harus ada jadwal tetap, minimal, contoh yang disampaikan ke tim, total penjualan, pencapaian tiap sales, persentase capaian, ranking, sisa target. 3. Media penyampaian wajib terbukti, tidak boleh hanya lisan, harus ada bukti. Dashboard Excel atau CRM, laporan mingguan, grup WhatsApp sales, update pencapaian, email recap, meeting sales rutin. 4. Kejelasan informasi, clarity. Data harus mudah dipahami, contoh format. Ini penting karena angka rupiah saja tidak cukup, persen capaian adalah indikator kinerja. 5. Tindak lanjut, ini yang sering gagal. Setelah diinformasikan, harus ada tindakan. Contoh, sales 30%, coaching, sales 80%, push closing, sales 120%, reward atau recognition. Kalau hanya mengirim laporan tanpa tindakan, belum memenuhi kriteria. 2. Evaluasi kinerja tim dilakukan dalam tim besar ataupun perorangan dalam mencapai kinerja. Sales manager harus mampu menjalankan 2 level evaluasi. 1. Evaluasi tim performance review, dilakukan dalam meeting sales rutin. Tujuan, melihat performa keseluruhan, membandingkan dengan target perusahaan, mengidentifikasi masalah umum di pasar. Yang dibahas bukan hanya omset, tetapi indikator aktivitas, leading indicator. Contoh yang dianalisis, jumlah kunjungan, jumlah prospek, conversion rate, closing rate, produk yang tidak bergerak, wilayah yang lemah. Ini penting, kadang target tidak tercapai bukan karena sales malas, tetapi harga tidak kompetitif, kompetitor agresif, produk kurang cocok, area jenuh. Kalau manajer tidak melakukan evaluasi tim, maka manajemen dianggap tidak berjalan. 2. Evaluasi perorangan, individual performance review atau coaching.
Ini yang paling krusial dan sering jadi alasan peserta dinilai belum kompeten. Sales manager harus melakukan one-on-one coaching. Tujuan, mengetahui masalah spesifik tiap sales, memperbaiki kemampuan individu, membantu mencapai target. Yang dievaluasi per individu, via aktivitas, berapa prospek atau visit, skill presentasi, negosiasi, closing, sikap kerja, pipeline. Contoh analisis, sales masih di angka 30%. Penyebabnya, kurang aktif cari prospek, tindakan, pembinaan joint visit, cari prospek. Itulah yang disebut corrective action. 2. Evaluasi perorangan, individual performance review atau coaching. Ini yang paling krusial dan sering jadi alasan peserta dinilai belum kompeten. Sales manager harus melakukan one-on-one coaching. Tujuan, mengetahui masalah spesifik tiap sales, memperbaiki kemampuan individu, membantu mencapai target. Metode evaluasi yang dianggap kompeten, Anda harus menunjukkan ada proses. Langkah evaluasi yang benar, mengumpulkan data penjualan, membandingkan dengan target, mencari gap, mengidentifikasi penyebab, memberi arahan atau perbaikan, monitoring ulang. Ini disebut performance control cycle. 3. Kekuatan dan kelemahan anggota tim diidentifikasi dalam pencapaian kinerja bersama. Apakah sales manager mampu membaca karakter dan kemampuan setiap sales berdasarkan data kinerja, lalu mengelola tim sesuai profilnya, bukan memperlakukan semua sales dengan cara yang sama. Jadi bukan opini atau perasaan, saya rasa dia kurang bagus, tetapi berbasis indikator kinerja, performance indicators. Makna operasional, seorang sales manager harus bisa menjawab, siapa yang kuat cari prospek, siapa yang kuat presentasi, siapa yang kuat negosiasi, siapa yang kuat closing, siapa yang butuh pembinaan. Jika Anda tidak bisa menjelaskan ini per orang, maka asesor menganggap Anda belum melakukan manajemen kinerja. Ini bagian dari people management dan talent mapping. Cara mengidentifikasi, yang dianggap kompeten, tidak boleh menilai hanya dari omset. Karena sales omset tinggi tidak sama dengan sales kompeten. Bisa jadi dia hanya pegang pelanggan lama. Anda harus memakai indikator aktivitas dan indikator hasil. 1. Indikator aktivitas, leading indicator. Menunjukkan usaha dan proses kerja. Contoh, jumlah kunjungan, jumlah prospek, jumlah presentasi, follow-up, pipeline. 2. Indikator hasil, lagging indicator. Menunjukkan output. Contoh, nilai penjualan, closing rate, conversion rate, repeat order. Contoh analisis. Itulah yang disebut identifikasi kekuatan dan kelemahan. Hasil yang diharapkan, tindakan manajerial. Setelah diidentifikasi, harus ada tindakan. Coaching, pembinaan kemampuan individu. Penugasan sesuai kekuatan. Contoh, key sales komunikatif, presentasi key sales, relasional, account maintenance, key sales agresif, new customer hunting. Pelatihan, negosiasi, presentasi, product knowledge. Tanpa tindak lanjut, berarti kriteria belum terpenuhi. Dukungan atas pengembangan diri dan aktivitas anggota tim diberikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Dukungan atas pengembangan diri dan aktivitas anggota tim diberikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang ingin dibuktikan adalah, apakah sales manager aktif membantu anggota tim agar mampu menjalankan tugas sesuai standar jabatan, job requirement atau job kompetensi, bukan hanya menuntut target. Artinya, Anda tidak hanya memberi target, tetapi juga menyediakan sarana agar target itu realistis untuk dicapai. Setiap posisi sales sebenarnya punya standar kompetensi. Misalnya, seorang sales eksekutif harus mampu mencari prospek, prospecting, presentasi produk, negosiasi, closing, membuat laporan, menjaga hubungan pelanggan. Jika anggota tim belum mampu melakukan salah satu, maka kewajiban atasan adalah memberikan dukungan pengembangan. Jadi, ini bukan motivasi saja, ini tanggung jawab manajerial. Coaching, pembinaan langsung. Dilakukan oleh sales manager. Contoh, ikut kunjungan pelanggan, joint visit, membantu negosiasi, mengoreksi cara presentasi, mengevaluasi pipeline. Ini disebut on-the-job coaching dan ini bukti paling kuat saat asesmen. Training, pelatihan. Jika gap kemampuan ditemukan, manajer harus memfasilitasi pelatihan. Contoh, kelemahan, dukungan.
Tidak bisa presentasi, training presentasi. Tidak paham produk, product knowledge training. Gagal closing, pelatihan negosiasi. Administrasi lemah, pelatihan laporan penjualan. Fasilitas kerja, activity support. Ini sering dilupakan, padahal termasuk kriteria. Sales tidak akan mencapai target bila tidak difasilitasi. Contoh, database prospek, materi presentasi, katalog produk, price list, surat penawaran, transport kunjungan, CRM atau format laporan. Kalau sales disuruh jualan tapi tidak diberi alat kerja, dianggap tidak ada dukungan. Pengarahan aktivitas, work direction. Manajer harus mengarahkan aktivitas harian, misalnya, area mana yang dikunjungi, segmen pasar prioritas, produk fokus bulan ini, jumlah kunjungan minimal. Ini disebut activity management. Langkah perbaikan dan sanksi diterapkan kepada anggota dengan kinerja yang kurang memuaskan. Dalam manajemen SDM, sanksi adalah langkah terakhir, bukan langkah pertama. Urutannya harus monitoring, pembinaan, peringatan, sanksi. Kalau Anda langsung memberi hukuman tanpa pembinaan, dinilai tidak kompeten. Kalau Anda hanya membiarkan sales gagal terus, juga tidak kompeten. Langkah perbaikan, corrective action. Ini tahap wajib sebelum sanksi. Dilakukan ketika target tidak tercapai, aktivitas rendah, laporan tidak disiplin, follow-up tidak dilakukan. Bentuk langkah perbaikan, coaching individual, one-on-one. Membahas penyebab kegagalan, mengevaluasi pipeline, memberi arahan spesifik. Rencana perbaikan, performance improvement plan atau PIP. Contoh, minimal 10 kunjungan per minggu, 5 prospek baru per minggu, laporan harian wajib. Pendampingan, joint visit. Manajer ikut ke pelanggan, membantu presentasi atau negosiasi. Pelatihan tambahan, closing, komunikasi, product knowledge. Ini yang disebut asesor sebagai tindakan pembinaan. Pemberian sanksi, disciplinary action. Diterapkan juga setelah pembinaan tidak ada perubahan. Sanksi harus bertahap, terdokumentasi, sesuai aturan perusahaan, SOP atau HR policy. Contoh tahapan sanksi. Teguran lisan, teguran tertulis SP1, SP2, SP3 atau rekomendasi mutasi, pemutusan hubungan kerja. Yang penting, sanksi diberikan karena ketidakpatuhan terhadap standar kerja, bukan karena tidak suka. Tingkat keluar masuk anggota tim dan penggantian anggota tim dianalisis secara berkala. Menghitung tingkat turnover, keluar masuk karyawan. Minimal 3-6 bulan sekali. Rumus sederhana, turnover rate sama dengan jumlah karyawan keluar dibagi jumlah rata-rata karyawan dikali 100%. Contoh, tim sales 10 orang, keluar dalam 6 bulan 3 orang. Turnover, 3 dibagi 10 dikali 100% sama dengan 30%. Di penjualan di atas plus minus 25% sudah dianggap tinggi dan harus dianalisis. Mengidentifikasi penyebab. Ini bagian paling penting. Anda harus tahu kenapa mereka keluar, bukan hanya menerima resign. Contoh penyebab umum, penyebab, dampak. Target tidak realistis, sales stress, resign. Komisi tidak jelas, demotivasi. Tidak ada pembinaan, tidak berkembang. Area terlalu berat, frustasi. Atasan tidak support, konflik. Produk sulit dijual, gagal closing terus. Cara mendapatkan data, exit interview, diskusi pribadi, evaluasi kinerja. Analisis kebutuhan penggantian, replacement planning. Manajer harus memperkirakan berapa orang ideal dalam tim, kapan perlu rekrut, area mana kekurangan sales. Ini disebut manpower planning. Contoh, jika satu sales butuh waktu 2 bulan sampai produktif, maka Anda tidak boleh menunggu sampai orang keluar baru rekrut. Tindakan perbaikan, retention action. Setelah analisis harus ada tindakan. Contoh, perbaikan sistem komisi, pembinaan lebih rutin, penyesuaian wilayah, training, mentoring sales baru. Kalau hanya mencatat tanpa tindakan, belum memenuhi kriteria. Pelaksanaan peringatan dan pemutusan hubungan kerja dikoordinasikan ke bagian yang berwenang dalam organisasi.
Anda tetap melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja. Tetapi ketika sudah masuk, surat peringatan, mutasi, skorsing, pemutusan hubungan kerja, atau PHK, Anda wajib koordinasi dengan HRD. Peran Anda adalah pemberi rekomendasi berbasis kinerja. Peran HRD adalah pihak yang mengesahkan secara administratif dan hukum. Tahap 1. Identifikasi masalah. Sales Manager. Memonitor kinerja, mengumpulkan data, melakukan coaching, membuat catatan pembinaan. Tahap 2. Pembinaan gagal. Jika tidak ada perbaikan, Anda membuat laporan kinerja bermasalah berisi data target versus realisasi, aktivitas kerja, riwayat coaching, rencana perbaikan yang tidak dipenuhi. Tahap 3. Koordinasi ke HAD. Baru di sini HRD dilibatkan. HRD akan memverifikasi data, memastikan sesuai SOP atau peraturan perusahaan, menerbitkan SP. Artinya, Anda tidak mengeluarkan SP sendiri. Untuk PHK, pemutusan hubungan kerja, ini lebih ketat lagi. Sales Manager hanya mengusulkan, memberikan bukti kinerja, memberikan kronologi. HRD dan manajemen yang melakukan proses administrasi, komunikasi resmi, keputusan akhir. Jika manajer langsung mengatakan Anda dipecat, secara kompetensi dinilai salah. Evaluasi terhadap struktur dan kinerja tim penjualan dilakukan secara berkala, sesuai dengan tingkat pencapaian kinerja dan kebijakan organisasi. Struktur tim meliputi jumlah sales, pembagian wilayah, pembagian pelanggan, pembagian produk, peran jabatan, hunter, account executive, supervisor, dan lain-lain. Jika target tidak tercapai, asesor ingin tahu, Anda hanya menyalahkan orangnya atau Anda mengevaluasi organisasinya. Ini fungsi Sales Organization Management. Apa yang harus dievaluasi? Kinerja tim performance review. Dilihat dari data, pencapaian target total, pencapaian per wilayah, pencapaian per produk, tren bulanan, kontribusi tiap sales. Contoh analisis, wilayah A selalu gagal, mungkin area terlalu berat. Produk B tidak laku, mungkin strategi salah. 2 sales menanggung 60% omset, struktur tidak seimbang. Kesesuaian jumlah anggota tim, manpower adequacy. Pertanyaan yang harus bisa Anda jawab. Apakah jumlah sales cukup? Ada area kosong? Ada area terlalu padat? Ada sales kelebihan beban? Contoh, 1 sales mengcover 3 kota. Target sulit tercapai. Bukan karena sales memah, tapi struktur salah. Pembagian wilayah, territory evaluation. Ini sering menjadi penyebab target gagal. Yang dianalisis, potensi pasar, jumlah pelanggan, jarak kunjungan, waktu tempuh. Jika satu wilayah potensi kecil tapi target sama, tidak realistis. Peran jabatan, role effectiveness. Anda harus menilai apakah peran sudah tepat. Kondisi, tindakan, sales sibuk maintenance, perlu hunter, banyak pelanggan baru, perlu account manager, supervisor terlalu operasional, perlu delegasi. Ini disebut job role alignment.